Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Mana ketua kelasnya bimbing doanya? Doa selesai. Anak-anak, ibu absen terlebih dulu ya. Siapa sih yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Di sini ibu akan mengajarkan dan menjelaskan tema 6 cita-citaku. Langsung aja kita mulai ya anak-anak. Sebelumnya ibu akan bertanya, siapa di sini yang punya cita-cita? Ya, Cinta. Apa cita-citanya? Dokter. Ya, terus siapa lagi? Dani. Cita-citanya apa? Polisi. Kalau Cika, cita-citanya apa? Guru. Bagus sekali anak. Ini ibu ada tebak-tebakan ya anak-anak. Profesi dan pekerjaan apa saja yang ada di gambar tersebut? Yang pertama ada dokter. Di sini tadi siapa cita-citanya jadi dokter? Yaitu Cinta. Terus yang mau jadi polisi tadi siapa? Dani. Iya, selain Dani ada yang mau jadi polisi? Ada banyak. Terus gambar ketiga ada yang mau jadi astronot gak? Mengelilingi angkasa anak-anak. Terus yang keempat pengusaha. Terus yang kelima pemadam. Yang keenam koki. Yang ketujuh arsitek. Dan yang kedelapan siapa yang menjadi guru tadi? Cika. Iya, hebat. Banyak ya anak-anak cita di sini. Ibu mau nanya pengertian dari cita-cita. Siapa yang tahu? Yaudah, kalau tidak tahu ibu jelaskan ya. Cita-cita adalah harapan atau impian seseorang. Cita-cita berarti mimpi. Mimpi adalah kunci jadi apa kita di masa depan. Coba anak-anak buka halaman 5 ya. Di situ ada berbagai macam profesi atau pekerjaan dan keahlian apa yang harus dimiliki. Contohnya polisi. Bila ngerjain tugas yang ibu kasih, ibu mau jelasin lagi ya anak-anak melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang makhluk hidup. Kita adalah manusia. Manusia adalah salah satu jenis makhluk hidup. Di sini ada yang tahu nggak makhluk hidup atau jenis-jenis makhluk hidup? Jenis-jenis makhluk hidup ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Coba buka halaman ke-6. Di situ ada gambar. Coba tebak ada gambar apa itu? Adalah gambar dokter hewan. Ya, untuk menjadi dokter hewan tentu harus mengetahui segala tentang hewan termasuk daur hidupnya. Tugas utama dokter hewan itu apa anak-anak? Tugasnya adalah mencegah, memeriksa, mengobati hewan agar tidak terjangkit penyakit. Buka halaman selanjutnya anak-anak. Apakah kalian punya hewan peliharaan anak-anak? Di sini banyak ya yang punya peliharaan yaitu kucing. Ya, di sini ibu ada gambar siklus hidup hewan ya. Ibu punya daur siklus kupu-kupu dan belalang. Siapa di sini yang tahu daur siklus kupu-kupu? Ayo tunjuk tangan anak-anak. Ayo Cika dan lain-lain tahu tidak? Tahu. Ya udah, sekarang ibu jelaskan daur siklus hidup kupu-kupu ya. Sebelum menjadi kupu-kupu, kupu-kupu bertelur, terus menetas menjadi larva atau ulat, mencari tempat ya untuk membuat sarang bergelantungan, lalu menjadi kepompong dan menetas, baru menjadi kupu-kupu. Siklus ini anak-anak dinamakan dengan metamorfosis. Sekarang ibu mau nanya, siapa yang tahu daur siklus hidup belalang? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan daur siklus hidup belalang? Ibu jelaskan ya anak-anak. Belalang punya daur hidup bermula dari belalang dewasa bertelur, lalu telur belalang menetas menjadi nimfa tak bersayap, lalu nimfa tak bersayap menjadi nimfa bersayap dan menjadi belalang dewasa. Siklus belalang ini disebut metamorfosis tidak sempurna ya anak-anak. Ibu mau bertanya lagi, mengapa siklus belalang disebut metamorfosis tidak sempurna sedangkan kupu-kupu metamorfosis sempurna? Ibu jelaskan lagi ya anak-anak. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna sedangkan belalang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Ada fase kepompong pada kupu-kupu sedangkan belalang tidak terdapat fase kepompong. Kupu-kupu bertelur di daun tanaman sedangkan belalang bertelur di pasir. Sudah jelas anak-anak? Iya, kalau gitu ibu mau beri tugas kepada anak-anak membuat 4 sampai dengan 5. Kerjakan tugas di buku halaman 7 untuk mendiskusikan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Setelah selesai berdiskusi, kumpulkan ke ibu ya anak-anak agar ibu beri nilai. Selamat diskusi ya anak-anak. Tugas keahlian, profesi dan tadi
tugas terakhir sudah ibu beri nilai ya anak-anak. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, siapa di sini dapat menyimpulkan hari ini apa saja yang kita pelajari? Oke, yang pertama kita sudah belajar dan membahas cita-cita. Yang kedua, jenis-jenis makhluk hidup. Ayo, apa cita-cita? Cita-cita adalah suatu harapan atau mimpi. Mimpi adalah kunci seseorang untuk menentukan akan jadi apa ia di masa depan nanti. Dan terakhir ada jenis-jenis makhluk hidup. Tadi ada berapa 3 jenis makhluk hidup, yaitu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua hewan dan tumbuhan. Yang kita bahas tadi tentang hewan. Oke, baik, sampai sini ada pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Udah pada ngerti belum semuanya? Alhamdulillah kalau sudah pada mengerti anak-anak. Jangan lupa anak-anak, kita besok akan membahas tentang makhluk hidup. PR kalian harus mencari tahu apa ya itu makhluk hidup, ciri-cirinya. Jika ada yang bingung, minta bantuan orang tua ya anak-anak. Perluas lagi rasa ingin tahunya. Besok kalian kumpulkan ke ibu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas bimbing doa tanya. Selesai. Sekian video simulasi ini dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.